Lu pasti pernah mikir gini nih, gue bisa gak sih berkembang? Sedangkan gue bukan tipe orang yang rame. Dan jawabannya, bisa banget bro. Lu cuma perlu main pakai cara lu sendiri. Nih ya, gue kasih beberapa hal simpel yang bisa lu terapin. Lu pernah ngerasa capek banget gak sih bro? Cuman karena harus ikut ngobrol di tongkrongan. Atau pas lagi ngumpul rame-rame nih, lu mikir, boleh gak sih gue pulang aja? Hah, dunia sekarang tuh emang ribut banget bro. Semua orang berlomba buat kelihatan, bersuara, tampil. Tapi lu lebih suka diem. Dan kadang lu mikir, apa gua aneh ya? Lu gak aneh bro. Mungkin lu cuma introvert aja. Dan itu bukan masalah. Malah bisa jadi kekuatan buat lo. Introvert itu bukan berarti pemalu. Bukan berarti gak bisa sosialisasi. Dan jelas, bukan berarti lu antisosial bro. Banyak orang tuh salah paham. Mereka nganggep introvert itu sama dengan pemalu atau bahkan antisosial. Padahal ya enggak bro, jauh banget dari itu. Lu bisa aja ngobrol, bisa banget nongkrong, tapi nggak setiap saat, nggak setiap tempat juga. Karena lu milih energi lu buat hal yang penting. Kayak yang Susan Chen bilang di bukunya Quiet ya, introvert itu lebih sering dengerin daripada ngomong. Mereka mikir dulu sebelum buka mulut. Dan biasanya ngerasa lebih nyaman nyampein isi kepala lewat tulisan daripada ngobrol langsung. Dan gue setuju banget, kita tuh emang lebih nyaman dengerin dulu, baru nanggepin. Kita mikir dulu, kalau gue jawab gini oke nggak ya? Bikin suasana jadi awkward nggak ya? Sementara orang lain mungkin udah nyeletuk duluan. Terus belakangan baru mikir. Terus soal nulis, nulis tuh sering jadi pelampiasan paling jujur buat introvert. Kadang ya, ngobrol langsung itu bisa bikin overthinking. Tapi kalau nulis, bebas. Lo bisa pikirin tiap kata sampai ngerasa pas. Dan yang paling penting, kita tuh ngecas energi dari kesendirian bro. Lo tahu kan rasanya habis harian ngobrol, kumpul rame-rame, sosialisasi. Malamnya tuh kayak akhirnya sendiri juga gitu ya. Bukan karena kita nggak suka orang ya, tapi karena ketenangan tuh bikin kita hidup lagi bro. Beda sama ekstrovert yang justru makin semangat kalau ketemu banyak orang. Dan sayangnya, di dunia sekarang yang serba harus tampil, harus aktif, harus ngobrol mulu, orang kayak kita itu sering dibilang kurang asik, kurang rame lah, kaku lah. Padahal ya bukan lu yang aneh, lu cuma beda cara mainnya aja bro. Lu bukan tipe yang rame di luar, tapi lu itu punya pemikiran yang mendalam bro. Dan itu bukan kekurangan, justru itu kekuatan lu yang gak semua orang punya. Orang introvert itu sering banget diremehkan. Misalnya nih, kok diam aja sih? Kok lu kaku sih? Lu tuh harus lebih keluar dong. Padahal ya mereka tuh nggak ngerti aja. Lu diem bukan karena lu nggak bisa ngomong, tapi karena lu milih buat nggak asal buka mulut aja. Bukan berarti lu nggak punya isi kepala ya. Justru sebaliknya bro, isi kepala lu tuh penuh. Tapi lu nyari waktu yang tepat buat keluarinya. Lu observatif, lu ngeliat hal kecil yang orang lain skip. Lu peka, bukan baperan ya, tapi lu bisa ngerasain vibes, ngerasain suasana, bahkan ngerasain isi hati orang cuma dari gerak-gerik kecilnya. Lu bukan tipe yang asal lempar opini, asal komen. Lu lebih suka nunggu, mikir dulu, baru ngasih pendapat. Dan jujur ya, kadang pendapat lu lebih ngena bro, karena lu ngomong setelah ngerti konteks, bukan cuma buat denger suara sendiri. Yang orang gak sadar, di dunia yang isinya balapan ngomong, butuh banget orang yang bisa ngerem, orang yang bisa ngasih ruang buat mikir, orang yang bisa bilang, tunggu dulu, kita dengerin dulu. Gak semua orang bisa gitu bro. Dan lu punya kemampuan itu. Jadi kalau lu sering dibilang diem, kaku, gak rame, inget bro, lu bukan kurang asik. Lu cuma gak pengen ikut rame yang gak penting. Dan itu keren banget bro. Introvert tuh banyak yang keren-keren bro. Dan ini bukan cuma kalimat motivasi ya, tapi ini fakta. Contohnya nih, Bill Gates, pendiri Microsoft, salah satu orang terkaya di dunia. Dia itu introvert bro, tapi ide dan kerja kerasnya itu ngubah hidup miliaran orang. Terus ada Barack Obama, mantan presiden Amerika. Dia itu juga introvert, tapi pas ngomong kalem, tenang, tapi dalam banget. Kemudian ada Emma Watson, pinter, berani, vokalis perempuan, tapi tetap seorang introvert yang kalem. Dan ada juga Albert Einstein, lo pasti tahu lah, salah satu otak paling brilian di muka bumi ini. Dan dia malah pernah bilang gini bro, rutinitas yang tenang dan kesendirian itu justru bisa ngasih ruang buat otak kita jadi lebih kreatif. Kemudian ada Elon Musk, mungkin kelihatannya nyeleneh ya, tapi dia sendiri ngaku introvert bro. Gak jago ngomong di depan umum, tapi punya visi gila yang ngedorong orang ke luar angkasa. Semua itu bukti nyata kalau lu gak harus jadi orang yang paling rame, yang paling bawel, yang paling banyak ngomong buat bisa ngasih dampak.
Lo cukup kenali diri lo, kenali cara kerja lo sendiri, kenali cara lo mikir, cara lo berproses, cara lo ngejaga energi. Dan ketika lo udah ngerti ritme lo tinggal jalan pelan-pelan, tapi pasti bro. Karena kadang ya, suara yang paling tenang itu justru yang paling ngena. Dan lo bisa banget jadi salah satunya bro. Lo pasti pernah mikir gini nih, gue bisa gak sih berkembang? Sedangkan gue bukan tipe orang yang rame. Dan jawabannya, bisa banget bro. Lo cuma perlu main pakai cara lo sendiri. Nih ya, gue kasih beberapa hal simpel yang bisa lo terapin. Yang pertama, mainin kekuatan lo. Lo gak harus jago ngomong depan kamera, gak harus jadi orang paling aktif di ruangan. Tapi coba tanya ke diri lo sendiri bro, gue tuh jago di mana sih? Mungkin lo jago mikir, jago ngulik hal-hal teknis, jago nulis, atau bahkan jago konten yang kalem tapi meaningful. Gunain itu bro, jangan malah sibuk ngikutin gaya orang lain yang rame, tapi malah ngebunuh cara kerja lo sendiri. Lo bisa tumbuh lewat tulisan, video solo konten, karya visual, bahkan lewat ide-ide yang lo simpen rapi di kepala lo. Yang kedua, isi ulang energi. Lo pasti pernah kan, abis nongkrong berjam-jam, pulangnya malah capeknya bukan main. Itu bukan karena gak seru bro, tapi karena lo ngeluarin banyak energi sosial. Makanya penting banget buat ngasih waktu buat sendiri. Lu recharge bisa dengan baca buku, nonton, nulis, atau bahkan cuma rebahan sambil mikir hal random. Dan itu valid bro, jangan ngerasa salah cuma karena lu gak pengen ikut nongkrong tiap hari. Nah yang ketiga, pilih lingkungan. Ini penting juga bro. Lu gak harus cocok sama semua orang, tapi lu bisa cari lingkungan yang ngerti ritme lu. Temen yang gak maksa lu buat langsung cerita, yang ngerti kalau lu itu butuh space. Bukan berarti lu eksklusif atau pilih-pilih temen ya, tapi lu jaga energi lu. Soalnya gak semua tempat itu support system, dan itu wajar bro. Nah ini yang paling penting bro, berani bilang enggak. Ini bakal susah di awal sih. Kadang kita gak enakan, gak enak nolak ajakan, gak enak bilang gue capek, gak enak bilang gue butuh sendiri dulu. Tapi kalau lu terus-terusan iyain semua hal yang bikin lu gak nyaman, lu capek banget secara mental bro. Yang ada nanti lu malah ngerasa kosong. Jadi belajar bilang enggak, itu bentuk sayang sama diri lu sendiri. Enggak semua ajakan harus lu iyain. Dan lu enggak harus terus-terusan ada cuma buat dianggap baik atau dianggap asik. Intinya ya, lu enggak perlu berubah jadi orang lain cuma biar diterima. Lu bisa tetap jadi diri lu sendiri yang tenang, gak banyak gaya, tetap punya arah dan tetap grow. Jadi kalau lu ngerasa beda, tenang aja bro. Beda bukan salah. Lu itu versi tenang dari perubahan, versi pelan dari kemajuan. Dunia emang ribut, tapi lu bisa tumbuh tanpa harus teriak. Jangan malu jadi introvert bro, justru lu harus bangga karena lu bisa ngerasain banyak hal yang orang lain lewatkan. Oke, segitu dulu obrolan gue di episode 1 ini. Kalau lu suka konten kayak gini, jangan lupa like, subscribe, dan komen di bawah bro. Sampai ketemu di Introvert episode 2.